Selamat datang, selamat berjumpa lagi di channel Dik Rara Girit, Lur. Nah, untuk video kali ini, Lur, spesial kita di agenda lain, Lur, ya. Ini yang kebiasaan kita benerin mobil Timor. Nah, sekarang kita ada project baru nih. Pemasangan head unit untuk mobil Innova tipe V. Nah, jadi mobil Innova ini mau di-upgrade loh untuk khususnya di bagian head unitnya menggunakan head unit 9 in ya. Yang untuk orinya itu masih bawaan itu kalau nggak salah itu pakai yang 7 in ya. Atau belum ada head unitnya. Sudah ada tapi pakai 7 in kali ya ini ya. Nah, ini customernya, pemilik mobilnya mau di-upgradein pakai head unit 9 in yang Android. Nah, ini sudah aku pasangin, Lor. Nah, ini mau tak sepilin dikit-dikit ya tutorial pasangnya. Ini Innova tahun 2012 tipenya V manual, Lor, ya, manual. Jadi ini beda dengan yang tipe G, Lor, ya. Kalau tipe V ini ada ini indikator apa ini? Indikator RPM ya. Kurang paham lah aku. Aku biasanya pegangnya Timor, ini pegang Innova jadi kurang cetok. Nah, ini untuk unitnya kita pakai merek Sansui, Lor. Merek Sansui ini orangnya sih pengennya merek ini, jadi kita belikan sekalian merek ini. Dan ini untuk head unit Sansui ini kalau dipasang di mobil Innova tipe V ini yang ada TV plafonnya nih, layar monitor plafonnya, itu nggak bisa langsung, Lor, ya. Jadi kita harus belikan dulu ini dongle konektornya. Ini yang tipe Sansui A500 ya, Lor. Nah, sekarang ini sudah tak pasang semua. Jadi kalau pemasangan mobil Innova tipe V ini, Lor, ya. Kalau ada indikatornya apa, layar indikatornya, indikator apa itu ini, indikator passenger ya. Nah, nggak akan bisa dipasangin frame yang universal itu ya. Jadi framenya tetap menggunakan frame originalnya. Jadi cara pemasangannya pun cukup mudah, Lor. Ini hujan, Lor, ya. Pemasangannya cukup mudah. Nah, ini cukup dikasih baut saja bagian sini, ditempelin saja kanan kiri, nanti dikasih tambahan lem agar lebih kuat. Ini pun pasti sudah kuat banget ya, kenceng banget. Terus ini soket-soketnya tinggal ditancap-tancapin saja. Jangan lupa kalau kalian beli sekalian ya, kalian bisa langsung beli sekalian soket PNP-nya yang untuk mobil Toyota. Jadi nanti tinggal pasang saja, tinggal colok-colokin saja, Lur. Nah, ini pasangnya, soketnya tinggal tancap-tancapin saja. Jadi untuk pemasangan head unit ini tadi sudah tak tunjukkan untuk pemasangannya ininya lah. Sekarang tinggal kita pasangin soket-soketnya. Soket-soketnya ini tinggal colok-colokin saja, Lur. Jadi nggak ribet kok, tinggal dicolok-colokin saja sesuai ini. Sesuai dengan colokannya yang ada di soket original bawaan mobilnya, Lur, ya. Ini soket anten juga sudah ada untuk antena. Antena masuk ke yang sini, terus ini untuk apa lagi nih ya? Ini untuk eh, mic-nya dan untuk soket pusatnya ini, Lor, yang ada kabel merah sama kuningnya ini untuk soket pusat ya. Soket ACC-nya sama soket kontak on off-nya, Lor, ya. Ini kalau untuk mobil Innova ini nih, sisa satu ini nggak usah dipasang nggak apa-apa. Nah, terus untuk layar monitornya ini, Lor, ya. Ini kita buatin untuk kabel RCA-nya. Dan untuk kamera belakangnya juga sudah ada nih, kamera belakang ini yang kamera belakang warna kuning, tinggal kita sambungin saja ke kamera belakangnya, Lur, ya, seperti ini. Nah, kabel merah yang di kamera belakang kita sambungkan ke yang warna pink, cuman nanti apa itu kalkulasi bakar. Nah, jadi kalau pemasangan head unit ini, kalau mobilnya sudah apa itu pemasangannya sudah sekalian pembeliannya sama soketnya, jadi mudah, Lor, tinggal colok-colokin saja ya. Ini untuk mobil Toyota ya, mobilnya yang Toyota ya, Honda ya, Honda. Jadi nggak usah ribet harus sambung-sambung kabel, ini lebih aman, lebih enak, Lor, ya, pemasangannya. Kamera mundur sudah terpasang, terus untuk bagian apa ya, Lor, ya, ini GPS juga sudah terpasang. eh, ini kebetulan mobilnya nggak ada apa ya, nggak ada audionya ya, nggak ada subwoofernya, jadi
tinggal colokin saja. Kalau nanti ada subwoofernya bisa disambungin ke kabel yang warna biru yang tulisan amplifier ini lor. Nah, oke, sudah terpasang ya, tinggal kita coba. Tinggal kita coba lor, hasilnya gimana. Kalau pemasangannya masih menggunakan frame asli lor, jadi lebih gampang, lebih mudah ya untuk tancap-tancapannya ya. Ini untuk bagian GPS-nya, kabel apa USB ya, kabel USB-nya ini ada dua lor. Yang satu bisa digunakan untuk colokan USB, yang satu lagi untuk yang di dongle TV-nya yang di layar monitor belakang. Coba kita coba layar di belakang nyala apa enggak ya. Nah, sekalian kita coba nanti layar digital, layar monitornya yang di belakang ya, layar di tengah, di belakang loh. Sementara kita biarin ruwet segini dulu dan kita coba untuk hasilnya ya, pemasangannya. Kita nggak berani langsung pasang yo, langsung udah pasang terus nek terus biye. Nah, kita cek dulu hasilnya. Kontak on. Nggak usah sampai on. Oh, ACC ya, ACC namanya ACC ya. Nah, lor, Sansui lor ya, sudah itu apa? Sekarang kita coba untuk anu ya, apa setting kamera belakang. Coba kamera belakang kita coba kamera belakang dulu. Bisa apa enggak? Saya lor tak pindah ini lor aku lor. Kita cek kamera belakang. Kita mas, kita mas. Oke, sip. Nah, kamera belakang ya, kelihatan kan? Kelihatan kamera belakang nyala, terus layar monitor monitor atas nyala apa enggak? Nyala ya. Oke, baik. Nah, setelah semua terpasang rapi, nyala, tinggal kita rapikan. Nah, jadi itu lor. Sedikit aku kasih tutorial ya. Aku ulangi lagi ya, biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas, tak ulangi lagi lor. Ini tak matiin dulu ya. Nah, jadi kalau mobil Innova V ya, mau pasang head unit 9 in yang lebih gede seperti ini, kalau kalian harus beli frame-nya yang seperti ini, nggak ada gunanya, nggak akan terpakai sia-sia. Jadi mending kalian nggak usah beli frame, beli head unitnya saja yang 9 in, terus pemasangannya memang agak keluar sedikit, nggak apa-apa, tapi pantas toh, masih pantas ya, masih kelihatan pantas, rapi, dan kuat karena sudah dikasih baut dari belakang ini. Untuk ini apa ini jenenge gila, ini tetap bisa bisa kelihatan lor, nggak ketutupan. Nah, seperti itu. Terus ini untuk semua semua head unit bisa lor, merek semua merek, maksudnya nggak harus Sansui seperti ini. Yang penting kalian kalau mau beli, mending kalian beli sekalian sama soket PNP-nya. Nah, sudah toh. Soket PNP-nya juga pemasangannya tinggal colokin saja. Untuk mobil Innova ini sisa satu lor, sisa satu yang gede ini, yang kabel warna hijau sama oranye dan hitam ini tersisa. Ini juga bisa, masih sudah bisa aktif karena sudah ada colokannya sekalian. Nah, oke lor, wes paham toh, jelas toh. Nah, semua sudah bisa aktif dan kita tinggal pasangin frame-nya dan pekerjaan kita selesai. Tinggal sekarang bayaran gitu ya toh. Oke, sedikit tutorial dari saya. Mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, agar bisa mengikuti terus di video di era grade yang terbaru, agar kalian tidak ketinggalan update apa saja yang kita buatin video yang terbaru nanti ya. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat selalu dan banyak rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.